Bapak Ibu para jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, kajian ba'da maghrib pada malam hari ini yaitu tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Moga para jamaah yang tidak ada udzur kami persilakan untuk mengikuti ngaji kitab tafsir Jalalain dan segera untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa Al-Akbar TV dan Madu TV dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab tafsir Jalalain yang pada malam hari ini sampai pada tafsir Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136, yaitu tentang ciri-ciri calon penghuni surga yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna minka binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta para pemirsa yang mungkin saat ini menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Mass Media, ataupun Madu TV, ataupun channel-channel lainnya. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mengawali majelis ilmu pada malam hari ini, marilah seperti biasa kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas nikmat Allah, atas taufik dari Allah, atas pertolongan dari Allah, kula panjenengan saat ini alhamdulillah bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, marilah kita sama-sama berdoa, mendoakan diri kita semua, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan suami atau istri atau anak kita, mendoakan guru-guru kita, dan mendoakan semua orang yang kita cintai,
mendoakan semua orang yang suka kepada kita atau yang benci kepada kita. Kita doakan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas dan barakah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala hajatnya diqabul oleh Allah, dan semoga semuanya senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam iman, istiqamah dalam Islam, dan istiqamah dalam cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema pada malam hari ini adalah ciri-ciri calon penghuni surga. Ciri-ciri calon penghuni surga. Bapak Ibu ingin masuk surga napa mboten? Pengen apa pengen? Pengen apa pengen? Tidak ada orang yang berakal kemudian tidak pengen masuk surga, tidak ada, Pak. Kula panjenengan pasti dan pasti, kata Prof. Ali Aziz ngoten biasa, pasti ingin masuk surga. Tetapi yang kemudian harus kita tanya, apakah kita pantas untuk masuk surga? Kula panjenengan niki masih sering lalai dari Allah, masih sering abai terhadap ibadah, masih sering bermaksiat kepada Allah. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah kita pantas? Apa standar pantas itu, Ustaz? Yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat yang kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian, adalah menjelaskan tentang ciri-ciri calon penghuni surga. Artinya kita punya acuan, kita punya gambaran. Seandainya kula panjenengan merasa belum pantas, kita berdoa kepada Allah dengan belajar Al-Quran ini, dengan belajar tafsir Jalalain ini. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memantaskan diri sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan kemarahan, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, segeralah mereka ingat kepada Allah, maka kemudian mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak meneruskan atas keburukan yang telah mereka kerjakan, dan mereka mengetahui. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat secara sekilas saja terkait terjemah ayat yang kita kaji ini, bahwa di situ terdapat dua poin kandungan ajaran. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Bukan hanya memerintahkan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk berusaha memperoleh ampunan Allah, tetapi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Definisi bersegera ini kenapa? Tidak menunda. Karena banyak di antara manusia dan kita semua seringkali menunda-nunda kebaikan, seringkali menunda-nunda pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunda, sudah mendapat kesempatan, ditunda besok, tunda lagi sampai kemudian kita telah menginjak usia tua, terus kita tunda-tunda sampai kemudian Allah memanggil kita dalam kondisi kita belum bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, dalam mendapatkan ampunan Allah, dalam mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam ayat ini surga disebutkan diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah sebagaimana disebutkan wonten tafsir niki, lil muttaqin Allah bi'amali ta'ati wa tarkil ma'asi, yakni orang yang takut kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Niki kalau definisi secara bahasa. Dan menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa surga itu untuk orang bertakwa, dalam ayat ini kemudian diperinci, Pak. Takwa yang dimaksud itu takwa yang seperti apa? Artinya orang yang dijadikan oleh Allah sebagai calon penghuni surga, maka dia mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak, baik ketika mereka lapang ataupun sempit. Kula panjenengan infak kalau lapang mawon, tapi kalau sempit kita jarang berinfak. Wal kadhibinal ghaidh, ciri calon penghuni surga yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah. Maka nenek kula panjenengan ngamukan, Pak. Titik-titik tersinggung, titik-titik ngamuk, titik-titik napa titik-titik niku. Artinya kula panjenengan harus evaluasi. Oh, ayatnya seperti ini, kalau begitu kita pantas atau tidak? Kalau kita belum pantas, mari kita memantaskan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah wal 'afina 'anil nas,
Orang di antara calon penghuni surga, ciri-cirinya selanjutnya adalah orang yang gemar memaafkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, meminta maaf itu berat dan memberi maaf jauh lebih berat. Kadang kita bersalah dengan orang, atau kadang-kadang konco podo konco utawa kali tonggo utawa kali sinten mawon. Kadang-kadang wonten mawon Pak, menungso niku kan wonten. Nek sering ketemu, sering berkumpul, sering komunikasi, kadang-kadang ada masalah. Ketika ada masalah, kadang-kadang untuk meminta maaf itu gengsi biasanya. Gengsi. Meminta maaf berat dan memberi maaf jauh lebih berat. Makanya kemudian yang disebutkan dalam ayat ini hanya memberi maaf. Karena kenapa? Kalau orang sudah pandai memaafkan orang lain, maka orang seperti itu pasti akan lebih mudah untuk meminta maaf kepada orang lain. Ciri-ciri selanjutnya dari calon penghuni surga adalah walladzina idza wallahu yuhibbul muhsinin, yakni orang-orang yang gemar melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, kebaikan terhadap sesama makhluk Allah, kebaikan terhadap apapun. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang gemar beristighfar. Hadirin, orang yang baik itu bukan terus baik. Jadi orang yang betul-betul dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, itu adalah orang yang pernah melakukan perbuatan salah, pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika mereka telah melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa, mereka kemudian zakarullah, cepat ingat, cepat tersadar, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang penafsiran beberapa ayat yang telah kita sebutkan tadi, saya teringat dua buah kisah. Kisah yang pertama adalah berkaitan dengan seorang salafun salih yang bernama Sayyiduna Musa, yang bernama Musa. Riwayat lain menyebutkan bahwa kisah ini berkaitan dengan salah seorang salaf yang bernama Maimun bin Mahram. Tetapi yang akan saya ceritakan di sini adalah berkaitan dengan Sayyiduna Musa, bukan Nabi Musa, tapi Sayyiduna Musa. Sayyidina Musa ini salah satu daripada cicit Nabi Muhammad SAW, atau yang sering atau masyhur dikenal dengan sebutan Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim punya ayah namanya Ja'far bin Shadiq. Ja'far bin Shadiq ini adalah guru daripada Al-Imam Abu Hanifah, salah satu dari imam 4 mazhab. Imam Ja'far As-Shadiq ini punya guru namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya guru punya ayah, jadi dari Musa Al-Kazim punya ayah namanya Ja'far As-Shadiq, punya ayah lagi namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya ayah lagi namanya Ali Zainal Abidin, atau yang pernah kita ceritakan dulu yang dikenal dengan julukan As-Sajjad. Ali Zainal Abidin ini punya ayah namanya Husain, Sayyiduna Husain. Sayyiduna Husain punya ayah Ali wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Musa Al-Kazim ini adalah seorang yang luar biasa. Kenapa beliau disebut Al-Kazim? Al-Kazim itu adalah orang yang punya pengendalian diri yang sempurna. Pengendalian diri yang sempurna, terutama terhadap kemarahan. Makanya yang disebut dalam ayat ini tadi, wal kadhimina ghaidha. Sayyiduna Musa Al-Kazim ini punya beberapa anak. Di antara salah satu anaknya ada yang masih bayi atau masih balita yang baru merangkak. Dari alit merangkak ini umur 7 bulan biasanya.
Yes, pokoknya 5 bulan 6 bulan itu nggih. Yes. Lah pada suatu hari Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Musa Al-Kadhim niki ngapunten, beliau punya seorang budak perempuan. Budak perempuan niku bisa disebut amat atau jariyah. Ya, terus zaman dulu itu ada budak, Pak ya. Budak kalau sekarang sudah tidak ada. Tapi hukum perbudakan itu di Al-Qur'an dan hadis masih berlaku. Artinya sekarang tidak bisa diterapkan karena objeknya tidak ada, tapi mungkin suatu saat bisa terjadi lagi. Loh Ustaz, sebabnya apa adanya perbudakan itu? Mungkin perang dengan orang kafir katakanlah. Dalam hukum Islam yang kalah itu diperbudak. Tidak hanya dalam hukum Islam saja, dalam hukum Nasrani ataupun Taurat juga demikian. Lah Sayyidina Musa Al-Kadhim ini punya seorang budak perempuan. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, sang budak atau si jariyah atau si amat ini memasak air yang mendidih untuk suatu keperluan. Ketika air itu telah masak, dibawa ke tempat yang besar, mungkin baskom yang besar. Saking besarnya mungkin ketika jalan itu tidak bisa melihat ke bawah. Dengan air yang begitu mendidih, si budak ini kemudian masuk ke rumah tuannya, yakni Sayyidina Musa Al-Kadhim tadi. Dan ketika memasuki salah satu ruangan dari rumah tuannya tersebut, tanpa disadari ternyata di depannya ada bayi daripada tuannya, anak tuannya yang masih bayi tadi, anak Sayyidina Musa Al-Kadhim yang masih bayi dan merangkak tadi. Namanya membawa barang besar kan tidak kelihatan kan? Karena tidak kelihatan, kemudian si budak ini tersandung bayi itu, tersandung, kemudian karena kaget jatuh. Dan ternyata air yang panas yang ada di dalam baskom besar tadi langsung nyuntek atau menimpa sang bayi yang masih baru merangkak tadi. Panjenengan bayangkan, air yang sangat mendidih kena anak bayi, lalu kemudian si bayi itu menjerit kesakitan, menjerit, menangis, berteriak. Dan Musa Al-Kadhim, Sayyidina Musa Al-Kadhim yang berada di dalam kamar kaget, kemudian keluar. Setelah keluar melihat apa yang terjadi, namanya ayah ketika melihat anaknya yang masih bayi tertimpa air yang panas mendidih, walaupun itu atas dasar ketidaksengajaan. Tapi tentu Musa Al-Kadhim marah kan? Wajahnya memerah. Wajahnya memerah. Dan dilalah Bapak Ibu sekalian, tidak lama setelah itu sang bayi kesakitan dan kemudian meninggal. Namanya anak masih kecil Pak, orang yang dewasa saja kena api atau kena air mendidih melepuh, itu anak yang masih bayi. Tidak lama setelah itu si bayi meninggal. Betapa terpukul hati Sayyidina Musa Al-Kadhim, betapa marah dia. Dalam kondisi demikian, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, si budak tadi atau si jariyah tadi berkata kepada Sayyidina Musa Al-Kadhim, apa yang dia katakan? Ya muallimal khair, irji' ila ma qala Allah Ta'ala. Wahai orang, wahai Tuhan yang senantiasa dalam kehidupannya selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, kembalilah kepada apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Jadi dalam kondisi demikian si budak kemudian mengatakan hal itu. Nek kula panjenengan nek suka ngurus Pak, wayahe ngamuk ya ngamuk nek kula panjenengan.
apalagi dengan peristiwa yang sangat besar dan sangat menyakiti seperti itu. Tetapi tidak bagi Sayyidina Musa al-Kadhim. Beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Siapa lagi yang mengamalkan Al-Quran yang melebihi cucu atau keturunan Rasulullah SAW? Mendengar perkataan Buddha itu, kemudian Musa al-Kadhim berkata, "Wa ma qala Allah Ta'ala fi kitabih." Emang apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya? Lalu budaknya kemudian menukil salah satu firman Allah yang kita kaji dalam ayat ini, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa yang menjadi calon penghuni surga, di antara cirinya adalah orang yang mampu menahan kemarahan. Mendengar apa yang dikatakan budak tersebut, Sayyidina Musa al-Kadhim tertegun, merasa bahwa seolah Al-Quran diturunkan kepadanya, merasa seolah ayat Al-Quran itu ditujukan kepadanya. Beliau tertegun, kemudian menangis. Lalu apa yang beliau katakan? Idzan kadhamtu ghaidhi. Jika demikian, maka aku akan menahan amarahku. Jika demikian, maka aku akan menahan amarahku. Belum cukup demikian, si budak itu kemudian meneruskan, waqalat wal 'afina 'anil nas. Lanjutan daripada ayat ini. Ciri penghuni surga, ciri orang bertakwa yang menjadi ciri penghuni surga berikutnya adalah dia adalah orang-orang yang mampu atau pandai untuk memaafkan orang lain. Lalu kemudian dijawab oleh Sayyidina Musa al-Kadhim, idzan afautu anka biridha'illahi ta'ala. Jika demikian, maka aku akan memaafkanmu untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Belum cukup demikian, budak itu kemudian berkata lagi, Pak. Jadi sudah tuannya tidak jadi marah, kemudian dia sudah dimaafkan oleh tuannya, yakni Sayyidina Musa al-Kadhim. Yang terakhir kemudian dia mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin, muhsin itu beda dengan ma'ruf. Kalau ma'ruf itu Anda berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada Anda, itu ma'ruf. Tapi kalau ihsan itu adalah panjenengan berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat, berbuat zalim terhadap Anda. Itu beda, levelnya beda. Dan orang yang muhsin itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Musa al-Kadhim mendengar perkataan budaknya tersebut? Beliau kemudian berkata, idhabi fa anti hurrah. Kalau begitu pergilah, sesungguhnya engkau sudah aku merdekakan. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah sering dikisahkan oleh para murid dari Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid. Panjenengan pasti tahu semua, beberapa bulan lalu beliau ke sini. Panjenengan lihat bagaimana mahabbah daripada umat kepada beliau. Tentu itu bukan tanpa sebab. Apakah cukup karena alim? Tidak. Orang itu bagaimana kemudian Allah menjadikan hati manusia cinta kepada dirinya, pasti ada sebab. Banyak orang alim, banyak orang pakar, tapi tidak dicintai oleh orang lain. Tetapi Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid adalah seorang yang dicintai oleh hampir seluruh umat Islam, kecuali orang-orang yang tidak suka. Sebabnya apa? Karena akhlak beliau. Dikisahkan
bahwa suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ada seseorang, kisah ini saya nukil daripada sering dikisahkan oleh murid-murid beliau. Ada seseorang tetangga daripada Habib Umar niku mengaku-ngaku kalau tanah yang dipunyai oleh Habib Umar bin Hafid itu adalah tanah dirinya. Jadi kula panjenengan duwe karangan, duwe tanah, kemudian ono wong kenal yo gak kenal utawa kenal tapi gak akrab, kemudian mengaku bahwa tanah itu tanah dia. Oke. Nah, kula panjenengan kan geger dibelani ya. Ada orang mengaku-ngaku memiliki tanah kita, padahal surat-surat yang ada di kita lengkap. Orang itu Bapak Ibu sekalian mengaku-ngaku salah satu tanah Habib Umar bin Hafid itu sebagai tanahnya, tetapi dia tidak mempunyai bukti sama sekali. Dan ironinya orang itu kemudian menyebarkan berita kemana-mana, sehingga berita itu tersiar ke berbagai daerah di situ. Lalu kemudian tidak lama kemudian Habib Umar bin Hafid dengar, keluarga dengar, dan kemudian didiamkan saja. Singkat kata Bapak Ibu sekalian, orang yang mengaku-ngaku tadi pada suatu malam datang ke rumah Habib Umar bin Hafid. Datang ke rumah Habib Umar bin Hafid. Setelah itu kemudian dibukakan oleh salah satu putra beliau yang bernama Salim, Habib Salim bin Umar. Habib Salim bin Umar ini setelah kemudian melihat bahwa orang yang tetangga yang mengklaim mengaku sebagai pemilik tanah dia, tanah orang tuanya, itu bertamu ke rumahnya, dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, diberikan suguhan, kemudian Habib Salim ini kemudian menemui ayahnya. Laporan, wahai ayah, sesungguhnya tetangga kita yang ini saat ini ada di ruang depan untuk bertamu, minta izin untuk menemuimu. Ditemuilah Bapak Ibu sekalian oleh Habib Umar. Setelah ditemui oleh Habib Umar, betul bahwa orang tadi tidak tedeng aling-aling kemudian berkata kepada Habib Umar, wahai Habib, sesungguhnya tanah itu adalah milik saya, bukan milik Habib. Didengarkan mohon pada Habib Umar. Setelah selesai, apakah keperluan Anda sudah? Ya, kalau begitu tunggu sebentar. Habib Umar bin Hafid kemudian masuk ke dalam ruangan. Lah yang ada dalam pikiran keluarganya saat itu adalah beliau mengambil surat-surat tanah sebagai bukti kepemilikan beliau atas tanah tersebut, dan kemudian menjumpai orang itu, dan ini loh bukti bahwa tanah ini tanah saya. Normalnya kan ngoten Pak ya. Tetapi tidak Pak. Setelah semua surat-surat tanah berkaitan dengan tanah yang diklaim oleh orang tadi diambil oleh Habib Umar, kemudian Habib Umar bin Hafid menemui orang tadi. Apa yang beliau katakan Pak? Wahai Tuan, mohon maaf jika selama ini surat-surat ini ada pada saya, karena surat-surat ini adalah warisan dari ayah saya, warisan dari kakek beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan, jika memang tanah ini adalah tanah Tuan, saya mohon maaf, karena kenapa selama ini surat-surat ini ada pada saya. Tetapi jika tanah ini adalah tanah saya, maka saat ini tanah ini akan saya sedekahkan kepada Tuhan. Kaget Pak, kaget. Semua keluarganya kaget. Setelah orang itu menerima surat kepemilikan tanah tadi, kemudian dia keluar. Salah satu dari putra beliau komplain, wahai Abah, jika panjenengan caranya seperti ini, setiap ada orang yang mengklaim tanah kemudian langsung jenengan berikan saja. Setiap ada orang mengklaim tanah kemudian jenengan berikan, maka bisa-bisa nanti tanah kita habis Abah. Dijawab oleh beliau, kalau habis emang kenapa?
Seandainya kita tidak punya tanah apapun, seandainya kita tidak punya rumah ini, kita masih bisa tidur di dalam mobil. Kita masih punya tetangga, kita masih punya saudara, kita bisa numpang tinggal di sana. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itulah para ulama. Itulah para ulama, para kekasih Allah. Kita telah mendengar cerita dari Sayyidina Musa Al-Kawim, Al-Habib Umar bin Hafid, dan masih banyak cerita-cerita lainnya terkait bagaimana para ulama pengendalian diri mereka terhadap kemarahan mereka, pengendalian diri mereka terhadap nafsu mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu, Pak? Karena mereka adalah orang-orang yang ketika membaca ayat suci Al-Quran, maka mereka merasa seolah ayat itu diturunkan kepada mereka. Sebagai penutup dalam kajian pada malam hari ini, mari kemudian kula panjenengan bertanya kepada diri kita sendiri, di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Apakah kula panjenengan ini adalah orang yang pantas sebagai calon-calon penghuni surga? Hadirin, dalam kehidupan ini seringkali waktu kita itu habis untuk menilai orang lain. Orang yang gemar menilai keburukan orang lain, dia calon orang celaka. Tetapi calon orang yang selamat adalah dia orang yang gemar mengoreksi dirinya sendiri, karena kesibukannya dalam mengoreksi dirinya sendiri sehingga dia terlupakan atas keburukan orang lain. Kita berdoa semoga kita mungkin masih jauh dari makom-makom para ulama tersebut. Kula panjenengan mungkin jauh dari makom-makom para kekasih Allah tersebut. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam menginfakkan harta di jalan Allah, dimudahkan dalam mengendalikan amarah kita, dimudahkan dalam memaafkan orang lain, dimudahkan dalam berbuat kebaikan, dimudahkan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah kita mustahil bisa mencapai atau bisa melakukan semua itu. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita bahas, kita kaji pada malam hari ini sebagai sebab hidayah bagi kula panjenengan untuk menjadi insan atau manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian napa ingkang saged kawula sampaikan. Sebelum kita tutup, masih ada beberapa menit, barangkali ada yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Ada ulama yang paling berat Ustaz, itu adalah memaafkan orang lain. Orang yang lain mungkin masih bisa. Bagaimana kita memaafkan orang lain yang berbuat dosa? Mohon maaf, terima kasih. Ustaz, yang paling berat itu memang memaafkan. Kita semua, Pak, merasakan hal yang sama, Pak. Kalau berpikir tentang diri kita, tentang ego kita, tentang keakuan kita, apalagi mungkin ada di antara kula panjenengan ini yang diberikan oleh Allah kedudukan sosial yang tinggi. Mungkin ada di antara kula panjenengan yang lahir dari keluarga-keluarga yang ningrat, keluarga berdarah biru walaupun dibelah tetap merah. Ada mungkin di antara kita yang mungkin seorang alim, wong alim ini ujubane gede. Napa? Biasanya kalau dia merasa mendapatkan ilmu, mempunyai ilmu yang tinggi, biasanya akan meremehkan orang lain. Atau mungkin di antara kula panjenengan ini adalah orang yang berharta. Orang yang seperti itu, ngapunten, ini adalah introspeksi untuk diri kula panjenengan yang sendiri-sendiri. Biasanya egonya tinggi. Ketika orang itu egonya tinggi, ketika ada orang meminta maaf, maka hatinya berat untuk memberikan
maaf. Lalu kemudian Ustaz, apa tidak ada cara? Apa tidak ada cara? Para ulama seringkali memberikan beberapa solusi, memberikan jalan keluar bagaimana agar kula panjenengan ini menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Yang pertama, orang yang menahan benci itu biasanya tidak bahagia. Tidak biasanya, pasti tidak bahagia. Orang yang menahan kebencian, mempunyai kebencian terhadap siapapun, ini secara psikologi dia tidak bahagia. Ada ganjalan dalam hati. Maka jika kita ingin bahagia, maka mau tidak mau kita harus maafkan, lepaskan kesalahan itu. Lepaskan kesalahan itu. Apabila mungkin kesalahan orang lain itu begitu besar sehingga kemudian secara adat kula panjenengan akan sulit memaafkannya, maafkan, kemudian tidak usah dijumpai orang itu. Ada orang mungkin telah membunuh keluarga kita, telah membunuh, berbuat zalim terhadap salah satu atau terhadap diri kita sendiri, maka maafkan, setelah itu jangan dijumpai lagi. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang bernama Wahsy, yang mana Wahsy ini adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah pada perang Uhud. Seberapa gitu? Yang menombak Hamzah, kemudian dia lari. Wahsy ketika beberapa tahun kemudian, ketika terjadi Fathu Mekah, semua orang-orang kafir itu dikumpulkan di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Pergilah, saat ini kalian telah bebas. Pergilah, saat ini kalian telah bebas. Khusus Wahsy ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Wahsy, sesungguhnya aku telah memaafkanmu, tetapi mulai saat ini jangan engkau memperlihatkan wajahmu di depanku lagi. Saking pemaafnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kenapa kita harus menjadi pemaaf? Karena kita ingin bahagia. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi seorang pemaaf, Pak? Karena orang yang berbuat salah, zalim kepada Anda, itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dari sosok yang kita ceritakan, Sayyidina Musa al-Kawim, itu punya orang tua namanya Sayyid Ja'far as-Sadiq. Sayyid Ja'far as-Sadiq niku pernah suatu saat beliau berjalan, kemudian diidoni. Tidak hanya diidoni, dipisui bisa. Tuh nek misuni teng aran yo napa Pak, kula ngertine mek teng Surabaya tok. Beliau diam, tenang, kemudian tersenyum. Suatu saat beliau ditanya oleh muridnya setelah itu, wahai Tuan, ya Sayyidi, kenapa Anda tidak marah? Padahal itu adalah kesalahan yang sekiranya kok kula sing dikuatenaken wis kula jotos. Lalu apa kata Sayyid Ja'far as-Sadiq? Aku tidak marah karena mereka ketika melakukan itu dan hal itu terjadi kepadaku, berarti itu sesuai dengan iradah Allah. Ketika aku marah terhadap hal itu, maka seperti aku marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan terhadap takdir yang luar biasa. Mboten wayah tiyang nggih. Kula kinten jawabannya kada karena waktunya sudah habis. Kula kinten cekat nggih Pak. Kinten kirang berapa menit balik? Wah, cekat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian napa ingkang saged kawula aturaken. Mungkin ada yang masih punya pertanyaan, kita simpan untuk minggu depan Pak, karena waktunya sudah habis. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian napa ingkang kajian tafsir ingkang bisa saya sampaikan, ingkang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat,
diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah mudahkan kita untuk melakukannya dan menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.